Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Yunikasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tambelang, Kabupaten Bekasi. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya masih sering menggunakan metode ceramah sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dalam melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan karakteristik setiap murid. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam pembelajaran. Saya sering merasakan ketika melaksanakan pembelajaran, ada beberapa peserta didik yang terlihat lesu dan tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu pun jadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Dan yang terakhir, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya kegiatan mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang harus dikembangkan dalam pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotor, agar anak bisa mengembangkan seluruh potensi dalam dirinya dengan maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir bebas di dunia. Mereka mempunyai keunikan masing-masing. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Berubah dari segi perilaku. Pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan dan juga menggunakan berbagai metode maupun media pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan pada murid untuk mengeksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid, supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG. Pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak, supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan.